Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami ada di hadapan Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, karena kami rindu terus diubah, terus dibentuk oleh firman-Mu, dan kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami,
Tuhan Yesus, tolong kami, supaya di sepanjang umur hidup kami hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua tahu seperti yang firman Tuhan katakan, Allah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya, kekudusan hidup bagi orang percaya itu harga yang tidak bisa ditawar. Kenapa saya katakan kekudusan hidup itu harga yang tidak bisa ditawar? Kita harus memiliki kekudusan hidup karena Allah sendiri telah berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Saudaraku, ini yang harus kita perjuangkan. Kekudusan hidup itu bagaikan kemuliaan Allah yang hilang dari kehidupan manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Saya ulang sekali lagi, kekudusan hidup itu bagaikan kemuliaan Allah yang hilang dari kehidupan manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Sebab firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang percaya yang mau terus berjuang untuk menjaga kesucian hidupnya, untuk menjaga kekudusan hidupnya, hidup di dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Sepanjang hari ia hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, dan tidak lagi mengarahkan fokus hidupnya tertuju kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, kehidupan yang seperti ini bukan sesuatu yang berlebihan, tetapi inilah standar hidup anak-anak kerajaan Allah yang harus memiliki kekudusan hidup sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah kudus. Memiliki kebenaran hidup sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah benar. Jadi sebagai orang percaya kita harus berjuang untuk memiliki standar hidup yang seperti ini, ya. Kita harus berjuang supaya kita bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang di dalam kehidupan manusia itu. Jadi saya katakan tadi, hidup di dalam kekudusan itu bagaikan kita menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Kalau orang percaya tidak hidup di dalam kesucian, tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup di dalam kebenaran, bagaimana mungkin ia bisa hidup sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga? Itu tidak mungkin. Tetapi kalau kita berjuang untuk menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, menjaga kebenaran hidup, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Bapa di sorga kehendaki, maka itu artinya kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ini standar hidup anak-anak kerajaan Allah. Sebab firman Tuhan menggambarkan akan hal ini. Firman Tuhan berkata, seperti yang ditulis di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ini artinya ketika kita memiliki hidup yang benar-benar sama seperti Kristus, ya, hidup mengenakan gaya hidup, model hidup, teladan hidup yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini, hidup taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ketika kita hidup dengan cara hidup yang seperti ini, maka kita menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang dari kehidupan manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ingat, kita ditebus di dalam Kristus Yesus karena manusia jatuh di dalam dosa. Kita ditebus supaya kita dibenarkan. Ketika dibenarkan, kita harus hidup benar di hadapan Allah.
Dan itu artinya di sepanjang umur hidup kita, kehidupan kita harus ditemukan tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita hidup penuh dengan kemuliaan Allah. Apa itu? Kita hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran. Kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kita senantiasa ditemukan berkenan di hadapan Allah. Dan orang percaya yang hidupnya terus ditemukan berkenan di hadapan Allah, sepanjang hari hidupnya ia hanya hidup menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Itu sama dengan ia telah menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang dari dalam diri manusia karena manusia jatuh di dalam dosa. Ingat firman Tuhan katakan tadi di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu di dalam ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi tadi saya sudah katakan, kita harus sadar kita ditebus oleh Tuhan Yesus itu karena manusia jatuh di dalam dosa. Penebusan itulah yang mengubah kita menjadi manusia yang kembali dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau sudah dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita harus berjuang untuk menjaga seluruh keberadaan hidup kita tetap ada dalam kekudusan Allah. Saya ulang sekali lagi, orang percaya yang menjaga hidupnya tetap ada dalam kekudusan Allah, ini sama seperti ia menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang dari kehidupannya karena dosa. Itulah kenapa saya sering katakan, berjuanglah untuk hidup tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Kalau di dalam Kristus, oleh penebusan itu, kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga, lalu kita masih tetap hidup berbuat salah, masih tetap hidup berbuat dosa. Hal itu sama dengan kita membuang kembali kemuliaan Allah yang kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita sadar akan hal ini, saudaraku. Kita harus benar-benar menyadari betapa berharganya, betapa mulianya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma lewat penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau orang percaya yang tidak mau berjuang untuk hidup tetap ada dalam kekudusan, tetap ada dalam kesucian, dan tetap hidup di dalam kebenaran, maka hal itu sama dengan ia tidak menghargai kasih karunia Allah. Dan bukan saja tidak menghargai kasih karunia Allah, tetapi ia menolak diselamatkan di dalam Yesus. Karena apa? Orang yang tetap hidup berbuat salah, tetap hidup berbuat dosa, maka ia akan menerima upah dosa itu. Ya, saya ulang sekali lagi, orang yang tetap hidup berbuat salah, tetap hidup berbuat dosa, maka ia akan menerima upah dosa itu. Dan upah dosa itu akan diterima ketika nanti ia menutup mata. Apa itu upah dosa? Firman Tuhan mengatakan dengan sangat tegas, yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Saudara perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut. Lalu dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita tetap hidup berbuat salah, tetap hidup berbuat dosa, maka hal itu sama dengan kita menolak karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara perhatikan itu. Ini persoalan serius yang harus kita perkarakan sebelum kita menutup mata. Jangan sampai ketika kita menutup mata, kita masih dipandang sebagai orang yang berdosa.
Seharusnya ketika kita sudah tahu di dalam Yesus kita sudah ditebus, maka kita harus berjuang supaya tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Disinilah kita harus menentukan pilihan hidup kita. Apakah kita mau jaga kesucian hidup kita, kekudusan hidup kita, atau kita masih mau hidup menikmati dunia ini yang pada akhirnya membuat hidup kita tetap bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Jadi untuk memiliki hidup yang benar-benar kudus di hadapan Allah itu bukan tidak bisa. Persoalannya adalah kita mau atau tidak. Kita mau memilih hidup sama seperti Kristus atau kita mau memilih hidup sama seperti dunia ini. Kalau kita mau memilih hidup sama seperti Kristus, maka kehidupan kita akan tetap dipandang benar, berkenan di hadapan Allah, dan diterima di dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hidup sama seperti dunia ini akan membuat kita tertolak dan terbuang ke dalam api neraka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Bapa, kami mau hidup benar di hadapan-Mu di sepanjang umur hidup kami. Kami mau menemukan kembali kemuliaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami layak sebagai anak-anak kerajaan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di surga. Kami percaya Engkau akan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kehidupan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.